Ban and Pick akan segera dimulai menandakan match upper bracket kita. Akan ada satu tim yang harus didorong secara paksa untuk melewati menuju ke bracket selanjutnya. Itu ada lower bracket nih. Benar, dan sebenarnya ya menurut Coach Zeiss pun itu benar-benar bakal jadi game yang berat. Ini nggak bakal jadi match yang mudah untuk kedua tim. Nah, kuncinya memang adalah draft picknya. Jangan sampai kena out draft dan harus ngepredik beberapa pick yang mungkin menjadi hero nyaman dari kedua tim. Sebenarnya kemarin kita udah ngeliat juga ya bagaimana permainan dari Blacklist. Meta old schoolnya mereka nongol lagi. Barat, Estes, Benedetta. Itu udah hero-hero yang udah sering banget kita lihat dari Blacklist. Ya. Tapi untuk mengcounternya itu pun yang masih menjadi pertanyaan. Sebenarnya menurut gue pribadi adalah Blacklist ini tim hipnotis Pak. Mind blowing. Masalahnya di saat mereka udah bermain dengan 5 player ini, siapapun lawannya dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan mereka. Lu mau puncak tempo permainan apa? Udah itu ntar dulu, lu ikutin kita dulu. Sangat ke bawah ya. Iya. Dan emang dasar dari Blacklist sendiri bermain dengan hero-hero support layaknya Estes, Gigi, dan untuk first phase dari bandnya masih belum ada respect terhadap keduanya, namun Joy yang lepas langsung diamankan untuk RRQ. Oke, Joy. Ini adalah satu bentuk apa lagi coba? Joy dilepaskan secara jelas, tapi di satu sisi yang berbeda, ada beberapa hero lagi yang memang kita tahu bagaimana brokennya dari Glue ini loh, Lim. Dan bukan hanya Glue sebenarnya Pak. Parsia pun menjadi salah satu hero power dari Blacklist sendiri. Jadi ini cukup mengkhawatirkan. Namun balik lagi, dari Parsia sendiri adalah hero yang dia nggak punya defense yang bagus. Dan Joy ini bisa bebas sebenarnya untuk langsung main front to back ke arah Parsia. Cukup dari Joy aja atau mereka masih butuh lagi? Kalau menurut gua Harakyoshi masih butuh lagi. Di satu sisi hero-hero seperti Yuzo pun masih standby, masih bisa langsung diamankan. Cuman mau diambil sekarang nggak capable nggak untuk melawan dari Glue yang ada di satu XP yang sama. Dan kalau kita membahas soal front to back, hero-hero yang bisa lompat ke belakang, kebetulan memang Albert akhir-akhir ini masih sering menggunakan assassin dan Fanny-nya keluar. Fanny bersama dengan Fanny dan Hilda. Finn akan menggunakan Hilda sepertinya. Dan ini pun seperti ya akan membungkam Blacklist untuk tidak bisa menggunakan assassin di atas kertas. Metode seperti ini biasanya seperti itu. Biasanya ya, tapi kan kita tahu Blacklist ini kan kadang abnormal juga Pak. Yes. Dan bahkan Estes-nya juga diamankan di pick ketiganya karena mereka nggak mau sampai Estes dia terkena ban duluan. Nah, ketika Estes sudah diambil otomatis dari mid dan juga romernya sudah diamankan. Experience pun sudah ada, jungle-nya nih bisa dipersempit lagi sama RRQ. Oke, terlihat ini dia dukungan untuk Blacklist pun teman-teman semua. Tenis indoor Senayan penuh. Penuh. Banjir semuanya ramai Banjir sekali. kali ini. Mungkin kalian juga udah bisa mendengar ya bagaimana suara lantunan dari sorak-sorak dari masing-masing pendukung. Entah itu pendukung dari Arkeosi dan juga pendukung dari Blacklist International. Ini untuk kali ini Kadita langsung dilenyapkan begitu saja. Kadita ya tidak bisa bermain lagi. Kaditanya tidak akan menjadi satu support system lagi, entah itu nantinya di tubuh dari Arkeosi, karena kita beberapa kali kemarin melihat Clay juga udah sangat-sangat sering menggunakan satu hero ini. Sebenarnya ya kalau ini dari Clay-nya, spesialnya untuk Clay. Untuk hero nyamannya Giv udah kena di ban sama RRQ sendiri. Tapi jangan lupakan Clay ini punya signature hero juga yaitu Parsia. Dan Parsia juga udah diamankan. Jadi emang udah mulai disempitin nih hero-hero dari Clay sendiri. Dan bahkan Kadita yang kemarin sempat digunakan juga sama Clay kena ban di fase kedua. Mungkin hero match-nya akan lebih sempit lagi. Tapi mengingat adanya Lunox yang mulai eksis kali ini di akhir-akhir match ini bisa aja nih menjadi pilihan untuk Clay sendiri. Oke, itu dia Barat. Seperti yang udah kita sebutin dari tadi, Barat. Kemarin nongol kan beberapa kali masalahnya Barat. Estes, sekarang Estesnya udah nongol. Mereka punya high ground lagi. Udah pakai compete sejauh ini untuk di area dari kita ada 2. Yes, mereka punya high ground. Mereka punya satu support system yang tinggi banget. Benar. Sebenarnya memang itu kombinasi yang mengerikan sekali ya ketika Barat muncul bersama dengan Estes. Pastinya kill Barat aja kan itu udah susah banget. Nah, tiba-tiba ada Estes yang bikin dia makin strong lagi dan mungkin invasi jungle dari awal itu bakal susah banget dilakukan oleh RRQ mengingat mereka membawa Hilda dan kalau Hilda di awal kurang dalam untuk invasinya, impact dari Hildanya tuh akan sedikit berkurang.
Oke, itu dia. Hilda akan seperti apa nantinya? Karena satu hero contoh seperti Estes ini akan sangat-sangat membombardir dan juga Hilda? menghancurkan bagaimana permainan nanti dari Hildanya nggak, Prof? Oh, kalau Hilda dia akan menjadi pelari kebetulan. Benar. Dari ruangan sebelumnya menuju kepada ruangan jungle yang lebih dalam, mungkin kepada teman-teman Blacklist International untuk ditabrak berarti. Oke. Kayak Profesor barusan ya? Benar. Combat ritual ya dari sana ke sini ya? Dari bawah. Yang penting jangan salah tangga. Pak. Muter naik ke atas. Kalau- Jauh ya ternyata ya. Kalau Profesor salah Makasih tangga, banyak. loh kok Des English gitu? Ke situ. Untungnya tidak ke sana ya. Ya, alhamdulillahnya kita inilah dia untuk pertandingan pertama dengan Brody dan Estes. Ini kayak combo lama yang sempat dibawakan juga. Yep. Terakhir kali kita melihat hal tersebut mungkin 3-4 season lalu. Karena mau bagaimanapun semenjak saat itu Brody tidak muncul lagi sebagai salah satu sosok jungler dan sekarang berperan sebagai gold laner yang memang sangat potensial sekali untuk memenangkan early match up melawan beberapa hero, salah satunya adalah yang terbuka mungkin Beatrix. Beatrix menarik sebenarnya hero power dari Skylar juga. Cuman yang jadi pertanyaan besar adalah jungle ini ya. Nanti jungle apa yang akan dipakai oleh Blacklist? Karena Cloud, Wow. wow, ini signature hero dari Skylar bahkan waktu dia masih main di MPL. Oke, namun dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Ini juga menandakan kalau pakem mereka, pakem dari Blacklist, ini berjalan loh, berjalan sesuai dengan rencana harusnya. Ya, ditambah dengan hadirnya Fredrin, Estes ini udah menjadi sebuah sinergi yang Yep. sempat kita lihat juga. Oke. Walaupun timnya baru saja dikalahkan Incendio Supremacy, tapi Yep. mereka juga sempat membawakan hal ini di group stage. Yep. Bahkan kemarin di babak knockout stage. Dan dengan kehadiran dari Cloud serta Faramis, ini akan menandakan bahwa tempo permainan menabrak akan diluncurkan semenjak awal oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Mengingat ada 4 hero bahkan. Hilda, Fanny, Joy, semuanya, 5-5-nya bisa jump in dan bisa team fight semenjak 5 menit awal. Yang penting kuncinya apa? Level 4. Level 4. Yap, itu dia. Masing-masing hero udah langsung diamankan oleh tiap tim. Match upper breaker kita, best of 5 series. Game pertamanya akan segera dimulai. Gua tahu kalian di luar sana pasti banyak yang dukung Arkeosi, pasti banyak yang dukung Blacklist. Tapi coba lihat di kolom komen kita, ramein dulu dong. Ramein dulu dengan hashtag dari tim kebanggaan kalian masing-masing. Entah itu dari Arkeosi ataupun dari Blacklist International. Tapi apabila kalian yang mendukung Arkeosi, coba kita pengen lihat saatnya Indonesia. Kita ingin lihat seramai apa nih. Seramai apa nih saatnya Indonesia di kolom komen kita. Dan sebuah early anti klimaks pun hampir saja terjadi. Hampir ya. Ini panggung teman-teman, udah menggelegar banget. Yap. Sudah tidak sabar untuk menyaksikan in game-nya, Yap. namun ternyata kita harus ada sedikit pause. Benar. Ada game pause dulu ya teman-teman tuh. Coba lihat ada tim satu. Semoga Araki juara. Amin. Kita main Amin. baik-baik, kita aminin ya. Apalagi perwakilan dari Indonesia. Iya, ini buat teman-teman semua juga di luar sana yang emang pengen titip-titip salam ya. Selain nantinya bisa nongol di lower third kita, di mana komen-komen terbaik kalian akan langsung dimunculkan di situ. Kalau emang gak kebaca, boleh. Waduh. Wow. Ada Kakak Baim Wong ya rupanya. Halo. Wow. RRQ. Ah. RRQ ternyata RRQ ya. Ini dia Kingdom. Wow. Kingdom sudah berkumpul. Masalahnya Pak, kemarin mereka baru hadir loh. Iya. Kingdom saat pertandingan RRQ Akira. Iya, kemarin pemanasan nih mereka nih. Sekarang hadir kembali. Hadir lagi. Ini mereka nginep Pak. Tadi kalau enggak Pak, tadi aku Pulang ketemu di dulu luar sih. dengan salah satu Kingdom ya. Aha. Wih, kalian hari ini rame nggak? Rame Bang, udah ada 400 orang nih gitu. Buset, Tapi Udah ada. 400. Masuk coba lihat tuh semua itu di Muat. belakang. Itu Muat dia ya? semua tuh. Itu dia semua. Itu dia semua tuh. tapi ini jujur ya dari hari pertama sampai sekarang ini paling ramenya, paling crowd Lihat banget. bahkan di outdoornya aja ini penuh banget. Kayak nggak ada celah sama sekali. Oke, ini dia order kita. Hai. Tenis Halo. Senayan. Halo, tenis outdoornya. Apa kabar kalian? Baik-baik ya? Baik ya? Luar Baik, biasa. alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya dengan semangat kalian yang datang sini juga bisa sampai energinya ke tiap-tiap tim yang kalian dukung. Dan tim Indonesia sekarang sedang bertanding pula saat Indonesia. Kita mau lihat nih seberapa solidnya kalian, seberapa kompaknya kalian. Kita juga mau melihat nih bagaimana titipan-titipan salam dari kalian, bagaimana titipan-titipan dukungan kalian. Kalau emang gak kebaca di bawah, kalian bisa langsung menuju ke Instagram dari Edwin Kocul. @limkocul, @papulung ataupun. KBGGWP. Nah kita mau lihat nih. Kalau ada waktu kita bacain. Benar. Kita bacain bagaimana dukungan-dukungan dari kalian. Wow, ini outdoor kan rame banget asli. Ini indoor, ini indoor. Ini indoor, nah ini indoor lagi nih. Ini Halo. indoor lagi. Luar biasa para Kingdom yang hadir
Mana ini? Apa tuh? Wah, tuan rumah harus juara. Iya, amin. Amin. Saat Indonesia. RRQ for M4. Amin. Ya Ini juga ampun. para pendukung Blacklist ya yang Betul. tetap Termasuk hati. ada hadirnya Alodia Bener. yang berada di berarti sebelah Nih, kanan paling ya depan dari nih Pak. kita. Pak, Iya, nih, Pak. benar. Nih, kalau posisi-posisi itu tahu saya. Iya. Saya hafalin semua itu di sini. Oh, memang ya. Spot-spotnya karena Spot-spotnya biasanya paling saya depan hafalin ada. semua. Iya. Tapi menarik sih karena dengan tuan rumahnya adalah Indonesia dan tim Indonesia yang bertanding semuanya full respect. Ini bukan masalah tim mana lagi yang jadi wakil, tapi semuanya bersatu demi Indonesia. Betul sekali, apalagi dengan tagline kita saat Indonesia. Gak cuma untuk tuan rumahnya, tapi juga saatnya untuk membawa kembali piala yang bisa dibilang 2 kali M Series ini berada di tempat lain. Ya, berada di tangan dari tim yang berasal dari Filipina. Akankah ya M4? Ya, kita juga pasti menaruh ekspektasi yang sangat tinggi kepada perwakilan dari Indonesia. Amin. Tapi nantinya kalau memang semuanya di luar ekspektasi, tim support tetap dukung. Tapi untuk sekarang kita optimis. Ya, optimis pasti. Optimis harus. Optimis pasti. Optimis wajib dapat. Harus, karena yang udah absen 2 kali sih harus udah diambil lagi ya. Dan sebenarnya potensinya juga lumayan besar kayaknya nggak sih Be ya? Potensi untuk teman-teman dari Indonesia yang bisa dibilang sekarang tuh lagi ada di fase kuat-kuatnya. Oke. Jadi kemungkinan memang pengennya, amin, besok di final upper pengen si RRQ sama Om. Itu dia, Pak. Semuanya mau seperti Semuanya itu, pakai gitu. pasti. Dan kalau misalkan kita melihat sekarang dengan bagaimana hadirnya untuk draft yang begitu individual, aku bilangnya individual kenapa? Karena ini potensial untuk bermain 4-1-nya pun masih ada dari teman-teman tim RRQ Hoshi. Jadi dengan draft seperti ini, 5 menit awal kita akan sepertinya sering sekali melihat bagaimana serangan-serangan cepat dan juga bagaimana hadirnya invasi-invasi jungle, apalagi dengan hadirnya Fanny. Ini jadi double nih, Hilda, Fanny, Faramis juga di tangan Clay. Sepertinya akan menjadi sebuah tempo permainan yang bisa terbilang sangat cepat dan bisa dibilang sangat agresif dari tim RRQ. Dan sebenarnya dengan adanya Fanny dan Hilda, bahkan dari buff awal banget nih bisa langsung ditabrak. Tapi balik lagi nih dengan Blacklist International yang dia bawa STS juga. STS di M4, kebanyakan dari level sebelum level 4, dia selalu dimakan entah itu sama assassinnya atau sama mid lane-nya. Dan itu yang harus diwaspadai banget nih sama Blacklist. Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana Estes ini hadir, beberapa kali kita juga menyaksikan ada hero-hero EXP lain seperti Zong salah satunya yang mainin area of impact. Bahkan banyak banget yang bilang tanpa adanya Luoi, Estes sekalipun masih ada kok untuk counternya sendiri. Termasuk salah satunya yang sempat tadi kita saksikan ketika di match sebelumnya Falcon lawan Incendio Supremacy dengan Ranger ternyata mainin penetration tinggi, mainin physical damage yang tinggi dari awal game, kasih burst damage tiada henti biar continuity fight-nya bisa tetap mengumpulkan dan bisa memberikan tekanan dari 8 menit awal bahkan. Benar, dan ada juga di M-Series ini yang counter menggunakan Baxia dengan hero anti-Dragon-nya. Iya. Itu sebenarnya konsepnya dapat, namun kalau dilihat dari skala tim fight besarnya, untuk Baxia sendiri menghindari heal-nya ST itu agak berat dan makanya agak jarang muncul juga dari M-Series. Dan sebenarnya ketika ST yang lagi populer banget, otomatis hero seperti crowd control besar dan mungkin Yugong salah satunya yang bisa langsung nabrak dan memberikan damage yang terus-terusan bisa jadi hero favorit juga untuk Skillet. Sebenarnya satu hero sih yang aku sempat penasaran dan masih belum muncul karena satu dan lain hal juga karena memang kalau aku melihatnya hero ini memang tidak memiliki sisi power yang begitu pasti. Bahkan Esa sendiri masih ada slow effect gitu kan. Dia terlalu Florin. Florin sampai sekarang walaupun dia punya anti regen ya kan yang dimana itu dari Bloom-nya sangat membantu sekali apalagi ketika berhadapan dengan Estes, tapi sampai saat ini pun memang belum menjadi jawaban karena ya mau bagaimanapun Florin sudah di buff sekalipun belum menjadi hero Belum jadi pilihan ya. Ini terlihat lagi antara Vin dan juga My Venus. Memang terlihat dari kedua player ini. Contoh dari Vin sendiri, beberapa match ke belakang, beberapa game ke belakang. Dengan penggunaan Hilda-nya terlihat bagaimana pola permainan untuk terus-terusan menabrak, terus-terusan nge-pick off, terus-terusan mengganggu, terus-terusan untuk menghancurkan estimasi waktu yang dimiliki oleh player-player lain untuk bisa melakukan farmingan. Tapi berbeda dengan Venus kan. Venus memang benar-benar ngikutin kemana. tim. Iya, entah dia yang ngikutin atau entah orang yang ngikutin dia. Ya sebenarnya balik lagi tergantung dengan call-nya. Karena mau bagaimanapun tadi Coach Zace aja sempat bilang bahwa call-nya itu berasal dari Oh My Venus. Oke. Jadi kalau seandainya Oh My Venus ini yang ternyata akan memberikan sebuah call, ya artinya dia
dia yang nantinya akan menjadi salah satu poros rotasi utama dari teman-teman tim Blacklist International. Nah itu, ya ampun gue serius merinding banget gue dengar di belakang nih. Coba. Luar biasa. Mungkin kalian juga ngedenger ya bagaimana teriakan-teriakan Indonesia di belakang. Wow. Merinding saya. Dan dukungan yang luar biasa dari teman-teman Kingdom di belakang tiada hentinya dengan drum, dengan bendera-bendera, jersey, dan bahkan banyaknya merchandise yang digunakan untuk mendukung tim RRQ Hoshi dari Indonesia. Oke, itu dia teman-teman bagaimana support dari tim-tim ataupun bagaimana support dari supporter yang ada di Indonesia ya. Mereka semua berkumpul hari ini, mereka semua hadir hari ini. Ketepatan pula kita yang memang menjadi tuan rumahnya. Ya ampun. Kenapa Long? Hilang fokus. Cepet ya Bapak kalau ada ginian langsung. Iya. Cepat sekali ya. Maaf. Tapi pendukungnya Blacklist juga nggak kalah seru loh. Mereka hadir Rame juga, loh. rame juga. Saya lebih fokus sama tulisan-tulisan yang menarik sebenarnya. Saya juga sih. Tadi pas Iya. beda kesana. Emang beda-beda Emang- yang emang beda Emang fokusnya. beda-beda yang ngedistract fokus kita. Tapi ini yang sama. Ini yang sama. Dan sudah dimulai untuk gamenya. Langsung saja kita saksikan game pertama antara RQC versus Blacklist International. Oke. Sebenarnya dari kedua roamernya, satu akan lebih agresif lagi. Namun kalau kita lihat dari Oma Venus yang di early game langsung dipok tanpa adanya rasa kasihan dari Finn. Oke, ini dia. Udah ada seperti biasa dengan adanya pergerakan Finn yang memang menggunakan Hilda seperti ini, dia akan selalu masuk ke dalam area dari musuh, mengganggu lagi dari mana pattern farming yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist. Tapi apakah itu akan berhasil karena sekarang ada Estes pula. Diganggu, di healing lagi. Ya, mungkin heal up yang di early game kali ini masih cukup bisa membantu bagaimana pola permainan dari Blacklist International itu sendiri. Ditambah dengan RRQ Hoshi yang untuk sekarang sekalipun hanya melakukan poking damage dan tidak mau terlalu memberikan banyak source skill yang keluar agar nantinya bisa melakukan skema teamfight di early game. Yap, ini dia Finn hampir saja untungnya dengan Cyclone Eye dia masih bisa pergi dari area tersebut, masih bisa selamat tapi tetap belum mau pulang. Benar. Dan kalau melihat pergerakan dari Estes sendiri, dari Oma Venus, nggak bermain dengan game boosting di arah gold lane-nya. Karena memang dari gold lane-nya lawannya Cloud. Hero yang sebenarnya dari laning phase-nya nggak terlalu kuat. Jadi Brody menurut gua nggak harus sampai di sekitar juga. Dan akhirnya mid lane yang dipilih oleh Oma Venus. Oke, ini dia waktunya. Albert dan Albert first blood presented by Infinix sudah berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi dan benar saja gangguan yang diberikan cukup berarti di early game ini. Ya, early game yang sangat bagus sekali untuk RRQ Hoshi dengan first blood menuju kepada Oh My Venus yang hanya menggunakan Aegis. Jadi dia tidak memiliki escape ability seperti Flicker atau bahkan setidaknya dengan menggunakan satu buff Purify untuk menghindari stack yang begitu banyak daripada satu Fanny yang di early game memiliki power apalagi dengan menggunakan ultimate cutthroat-nya. Yap, itu dia Cutthroat datang dengan satu kabel yang dia miliki. Dan sementara itu untuk sekarang ada dua hero tadi di bagian bawah. Sementara Edward ataupun Hajinya harus mundur terlebih dahulu. Turtle sudah terlihat akan seperti apa lagi pertempuran di area ini. Karena Finn-nya sudah set up posisi. Edwardnya ditampol dulu. R7 mencoba untuk mengganggu dan juga masuk ke dalam area dari perpuluhan yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Coba lihat R7-nya masih stay di area tersebut. Tapi Edward untungnya dia masih bisa menaiki lagi karena satu player dimiliki oleh Akiosi. Dan juga ada satu ke altar. Namun di bagian belakang Hajinya mendapatkan sebuah space untuk bisa mengeluarkan lagi karena Feder Ice Strike. Dan mereka semua bubar jalan. Finn harus tumbang di area tersebut. Wow, padahal udah menjadi satu hal yang sangat positif di mana Wise terpaksa untuk mengeluarkan retributionnya, namun kali ini tetap gak bisa set up dan Albert langsung dikasih split dulu dari glow-nya. Namun Clay yang bakal coba dituju masih bisa selamat, namun Turtle gak bisa dihindari lagi. Sebenarnya Flicker ini adalah sebuah jawaban dari Haji karena dia langsung repositioning tapi Edward masih punya flicker. Ini yang patut kita waspadain. Edward satu XP laner yang dimiliki oleh Blacklist International begitu kuat permainannya. Untungnya Energy Eruption yang gak kena bro. Ya, Energy Eruption dan kalau misalkan kita melihat bagaimana R7 yang satu-satunya yang bisa melakukan sebuah engage ke arah Haji. Ini yang mungkin harus diperhatikan dari teman-teman tim RRQ Hoshi. Bahwa mereka harus benar-benar bersamaan ketika ingin menabrak agar kita tahu sendiri radius dari Cloud Altar sekarang tidak bisa keluar dari zona lingkarannya dari Faramis itu sendiri. Yap, ini tadi positioning yang dimiliki oleh Haji juga bagus banget ya. Dia tahu berapa jarak yang harus dia punya untuk bisa memberikan gangguan terhadap orange buff yang akan diambil oleh Albert loh. Tapi ini dia, talent emblemnya. Ya, nggak jauh-jauh dari penetration dan juga hybrid dragon. Apalagi kalau misalkan kita melihat ada satu poin untuk hybrid penetration daripada satu sosok Cloud yang nantinya mungkin Skylar akan lebih berfokus untuk memberikan sokongan damage tambahan ketika langsung
mengincar ke arah belakang. Haji adalah target utama, apalagi dia tidak membawakan sebuah Purify dan dia kali ini membawakan Flicker. Jadi escape mekanismenya hanya satu. Yap, satu pilihan yang sangat baik tadi Joy terlepas, Joy diambil untuk melawan dari Glue juga capable sejauh ini. Dia punya mobilitas yang sangat tinggi, dia punya clear minion yang juga cukup cepat. Lalu dia bisa melakukan mobilitas ke area yang berbeda dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi Albert bertemu dengan Wise kali ini, Wise-nya sudah mulai memancing. Sepertinya akan ada gangguan lagi yang diberikan oleh pemain yang lain dari Blacklist. Tapi Haji lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes, dan bahkan kalau kita lihat pergerakan dari All udah mengarah ke arah gold lane, ya kan sudah ada boxing damage yang cukup liar ke arah Skylar, harus dipaksa mundur. Bahkan di bagian belakang juga Wise sudah siap bersama dengan teman-teman dari Blacklist, 4 member yang diturunkan ke arah gold lane. Yap, ada satu mission yang bisa dibilang fail kali ini. Walaupun tadi Tone of memorinya udah masuk pula ke tubuh dari Skylar dan 3 player lain berhasil digagalkan. Ujung-ujungnya berhasil digagalkan oleh pergerakan Finn yang ada di area tersebut. Dia menjaga, dia membuat garis pertahanannya di area di sebelah dari Turtle, bro. Ya ditambah dengan buat sekarang Finn hanya mengamankan repositioningnya dan Waduh. Untuknya Albert masih punya steel cable dan pergi dari area tersebut. Ya energinya masih terlalu banyak dan juga untuk Finn sendiri walaupun terkena Tornado Memory tapi masih cukup untuk damage-nya walaupun harus mengorbankan satu boss sprint. Oke, ini dia pertempuran, dia akan kembali pecah. Joy dan juga ada pergerakan dari Skylar dengan satu lagi pergerakan yang memang sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil mendapatkan lagi karena down flare-nya presented by UBS Gold. Namun untuk kali ini Haji dan sedikit lagi Evan Risa. R7 mencoba untuk memberikan gangguan. Masih terdapat tentara dan R7 berhasil memberikan sebuah hukuman terhadap Haji dan juga Skylar. Berhasil menghancurkan satu total di area tersebut. Tapi R7 sepertinya akan mengorbankan dirinya kah? Tidak, kena Edward masih stay berada di atas tubuh dari R7. Masih survive. Masih bisa selamat tentunya, bahkan Edward. Oh no, R7 yang tetap harus tumbang, namun Edward dia harus menjadi korban juga. 1 bayar 1. 1 bayar 1 yang masih cukup adil bisa dibilang. Apalagi dalam keadaan kali ini RRQ Hoshi mendapatkan banyak sekali poin kill yang cukup mahal. Haji juga ditumbangkan ketika setup yang sebelumnya dan untuk sekarang dari itemnya mungkin bisa kita lihat bahwa Brody dari Oheb memang memenangkan match up dari segi goldnya. Namun perlahan-lahan mulai diambil Skylar farming sendirian. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, permainan 4-1 mungkin sesaat lagi akan muncul dari RRQ Hoshi ketika nanti ada Golden Staff di tangan dari Skylar. Yap, Clay sudah berkumpul di tengah. Ada Joy, akan balik lagi walaupun tadi mereka mengorbankan pula karena satu laner ya hanya saja. Venus mau pergi ke arah mana ada Venus? Venus berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Hilang sudah satu healer utama di dalam Blacklist Internasional. Sebenarnya pick off yang simple, bukan pick off yang berat. Namun di mid lane juga Wise langsung menjadi garda terdepan untuk ngebuka vision. Sudah mulai berkumpul nih karena memang mid lane adalah poros utamanya, gak boleh sampai hancur. Ini satu hal yang sangat-sangat baik loh, hanya saja Edward pun sudah melakukan, udah mulai sering nih dia untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya, udah bergerak terus-terusan lagi ke arah dari mid itu sendiri. Dan Wise beserta dengan 4 rekan lainnya, mereka pun perlahan tapi pasti selangkah demi selangkah mereka mulai masuk dan juga memberikan invasi terhadap area defensif yang dimiliki oleh RRQ Hoshi loh, bro. Ya, terlalu banyak area of impact ini bagus banget dari RRQ Hoshi, apalagi ketika teman-teman dari Blacklist akan berkumpul di satu titik yang sama. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan Oh My Venus gak ready dengan Aegis-nya. Teamfight mungkin akan selalu dilakukan ketika Finn dan juga adanya R7. Finn-nya terkena langsung ke arah satu Tone of Memory dan Edward sedikit lagi SP-nya. R7 dan melihat itu semua langsung aja mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi ternyata masih ada Venus untuk bisa memberikan healing di hadapan tubuhnya. R7 berhasil kabur ke area yang berbeda dan mereka harus dipaksa mundur. Blazing Duet dikeluarkan, Skylar berhasil balik dengan satu battle mirror image. Wow, objektifnya kuat banget dari Blacklist. Bahkan bisa dibilang perfect turtle. Perfect 3 turtle. kali turtle diamankan. Walaupun bukan diamankan secara free ya, karena memang masih ada kontes yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Namun kita melihat di mana menit ke-8 perbedaan goldnya ini tipis banget, bro. Ya ditambah dengan hadirnya satu buah turret di area bottom lane yang sebenarnya sama-sama impas. Hanya saja bedanya untuk sekarang, Skylar secara individual dia bisa farming banyak dan dia bisa melakukan dual lane untuk pushnya. Hanya saja ketika dia jump in terlalu jauh, akan ada banyak banget member dari Blacklist yang akan menghalau bagaimana split push yang bisa dibawakan oleh RRQ Hoshi dengan menggunakan satu cloud ini. Yap, ini ada 2 hero lagi yang kita lihat ya dari Blacklist International. Mereka masih santai aja, mereka masih menguasai di area mid. Edward, satu sosok inspirator yang selalu aja apabila ada yang bertanya, Pulung siapa satu sosok di Blacklist International yang menurut lu paling berani? Kalau gue Edward tuh.
Edward ini Edward. satu explainer yang memang sangat sulit untuk ditumbangkan. Belum lagi sekarang poros permainan, explainer butuh banget bro. Ya sekarang EX Planner tuh job desk-nya kayak paling banyak. Setup dan salah satunya ini dia mungkin yang harus dilakukan. Ya ampun, tapi ternyata ada Altar di situ dan benar saja. Karena dia langsung aja memberikan sebuah kejutan dan mereka kembalikan keadaan. Wise, what are you doing? Dan benar aja Wise-nya tertinggal sendirian bagaimana, tapi double kill juga berhasil didapatkan oleh Wise. Wise-nya masih bertahan di area tersebut. R7 masih memberikan gangguan, sedikit lagi MP tersisa masih dipaksakan oleh R7, tapi R7 tahu sepertinya kalau untuk kali ini kalkulasi yang dia miliki sebenarnya akan sedikit miss. Namun untuk R7 malah tertangkap basah dan hilang dia. Benar-benar sama-sama kebalikin keadaan. Namun midnya terbuka dan akhirnya bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Ini menjadi angin segar juga mengingat invasi ke arah Purple Buff semakin terbuka lagi. Fanny dengan Purple Buff yang benar-benar dibutuhkan bisa aja nih nantinya mencuri Purple Buff yang dimiliki oleh Blacklist. Dan dengan hadirnya Finn selalu di M-Series inilah dia 500 total assist yang sudah ditorehkan di M-Series. Apalagi untuk sekarang setup akan dilakukan. Apakah akan menabrak untuk kedua kalinya ketika Skylar juga sudah siap di setup tersebut. Ini dia Albert datang, tapi ternyata Lord Ram presented by UBS Gold berhasil didapatkan lagi oleh Blacklist dan sana, dan Finn pun tertinggal sendirian di bagian belakang. Finn-nya berhasil langsung dimakan oleh pemain dari Blacklist. Sementara itu coba lihat ada 1, 2, 3, 4 hero dari Blacklist. Mereka sekarang udah stick together terus-terusan. Ya, sebenarnya high ground defense-nya juga agak minim ya Prof dari RRQ. Ya ditambah harus memanfaatkan Clay dengan menggunakan cloud altarnya. Kalau nggak ada cloud altar kayaknya lebih baik tidak melakukan team fight. Yep. Apalagi dalam keadaan Necklace of Duren sudah menjadi jawaban bagi Clay. Jadi udah cukup banget untuk damage-nya. Tinggal memanfaatkan Skylar dengan menggunakan basic duetnya agar langsung jump in ke arah belakang dan Ohem tidak bisa memberikan damage. Oke. Ini dia Albert tertangkap basah. Albertnya walaupun sudah memberikan damage yang cukup, tidak ada yang tumbang. Benar-benar tidak ditumbang di area tersebut. Sayang sekali, tapi Wise sendirian maju ke bagian depan. Dia melihat ada Clay di area tersebut, ditarik Wise-nya. Tapi ada 3 orang di bagian belakang langsung menyusul begitu saja. Finn-nya akan tertangkap satu kali, tapi malahan R7 dia berjuang untuk seorang diri bisa langsung mengabak dan juga merusak bagaimana defense yang dimiliki oleh Blacklist internasional. Masih bertahan sejauh ini, ada lagi altar yang langsung diberikan, tapi sedikit lagi evidence sama. Lalu untuk kali ini R7 yang menghilang. Dan juga Clay harus mundur ke bagian belakang, tapi di bagian depan Finn-nya tertinggal lagi. Akankah dia bertahan? Karena tidak. Dihajar habis-habisan di dalam area defensif yang diciptakan oleh RRQ Hoshi itu sendiri. Dan Edward pasti sempat untuk kabur. Wow, masih bisa ditahan paling enggak dari teman-teman RRQ Hoshi. Defense high ground yang cukup minim bisa dibilang, tapi dia nggak kehilangan base turret sama sekali, Prof. Ya ini menjadi sebuah keuntungan bagi RRQ Hoshi juga walaupun Blacklist International mengamankan banyak sekali objektif. 3 perbandingannya dengan 6 turret yang sudah diamankan terlebih dahulu. Namun di satu sisi sebenarnya RRQ Hoshi sendiri memiliki Magic Sentry. Satu hal yang bisa menimbulkan sebuah efek comeback ketika mungkin 70 detik ke depan Lord akan hadir di area bottom lane. Kalau misalkan kita melihat dari instant reply by Infinix Top Series kita, ada beberapa hal yang terjadi di area bottom lane ketika di area jungle R7 mencoba untuk memberikan dealing damage sendirian, namun sekarang memang harus mengandalkan Skylar untuk memfollow up dengan setupnya yang dari tadi Blazing Duetnya benar-benar on point. Ya, semakin kecil area defensif yang dimiliki oleh RRQ akan semakin bahaya lagi untuk tim itu sendiri. Mau ke rumput mana dia nantinya? Sekarang ada lagi Feather Aspect dikeluarkan. Benar-benar mengunci bagaimana pemain dari RRQ Hoshi untuk tidak bisa bergerak jauh sedikit lebih maju. Itu pun nggak boleh gitu. Dan sebenarnya Wind of Nature jadi pilihan item untuk Skylar sendiri. Dia punya defense untuk Brody, tapi nggak untuk Parsha. Ya, mungkin ada shield atau mungkin ada item-item lain tapi Seven. Ini dia R7 tertangkap basah again and again. Ada di area tersebut, tapi Clay mencoba menarik Wise. Mungkin bukan satu target yang cepat ataupun bukan target yang tepat. Karena untuk kali ini Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk dari Skylar, tapi Skylar pun harus mundur dengan Battle Mirror Image yang dia punya. Dan Albert, split push adalah satu hal yang harus dilakukan untuk saat ini. The Feather Strike, coba lihat Skylar mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka sepertinya akan bisa mendapatkan lagi karena satu battle yang ada di area mid. Tapi Albert mendadak bisa langsung mendapatkan lagi karena satu center yang memang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Hajinya berhasil langsung dihancurkan, Clay-nya menarik lagi ke arah Wise. Tapi malah Clay-nya yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang sudah spawn. Ini bisa jadi objektif selanjutnya juga untuk Blacklist International. Dimana sekarang kondisi goldnya juga memang lagi diunggulin sama mereka pun. Tapi masalah utamanya Wise belum ready dengan Retribution-nya. Apakah akan sedikit di buying time? Apakah akan sedikit ditahan? Karena Albert siap dengan level 15 dan Retribution yang sudah dari tadi dia tahan. Yap.
Dan Albert pun stop dulu di situ, sepertinya mulai nggak kondusif keadaan di Purple area buff-nya. rumput tengah. Untuk Purple Buff-nya sendiri juga beberapa saat lagi akan nongol pula. Mereka akan diinvasi sepertinya oleh Blacklist International untuk bisa menghilangkan energi yang dimiliki oleh Albert untuk memperlambat mobilitas yang dia punya. Dan Finn benar-benar nggak bisa untuk maju ke bagian depan. Ini masalah utamanya adalah basic attack dari OHEP aja. Ketika connect menuju ke arah R7 itu 1900 damage masuk ke tubuh dari R7. Yang dimana itu belum sama Vengeance Spell. Bayangkan kalau misalkan nanti jadi cover sama Oh My Venus dan ternyata R7 belum siap dengan Winter Truncheon. Sepertinya ini akan menjadi sebuah malapetaka karena OHEP ini udah punya burst damage yang sangat amat tinggi di late game seperti ini. Dan dia nggak gampang ditumbangkan juga. Mungkin bisa dihitung dari semua damage R7 masuk ke arah Ohep. Bisa ketahan. Heal-nya juga belum dikeluarin. Ada Aegis. Belum tumbang, betul. Karena adanya efek dari Aegis. Dan Lord yang di-setup kali ini 4 pemain dari Blacklist dan juga Rans. Waduh Haji. Udah mengeluarkan lagi ke arah Feder Ice dan juga altarnya dikeluarkan. Coba lihat R7 mengejar ke bagian depan. Ada satu orang yang benar-benar bisa dihatung dan itu adalah Ohep. Tapi Finn benar-benar tukar pula di area ini. Wise sedikit lagi HP-nya. Dan mereka masih melakukan lagi pertempuran di atas. Kemudian Albert datang. Albert hadir di saat yang tepat. Ada Kadrot dan langsung menghilangkan satu pergerakan yang dimiliki oleh jungle utama yang dimiliki oleh Blacklist Nasional. Dan untuk kali ini Lordnya terbuka lebar. Akankah Albert bisa mendapatkan lagi cara satu Lord ini, namun Skylar di area yang berbeda malah menjadi korban karena hanya beberapa detik lagi siapa yang akan menjadi pemilik dari Lord ini. Kita lihat bersama-sama dan Lord menjadi milik dari RRQ Oshi dan mereka pasti melakukan pertempuran di area tersebut. Ya, dan R7 yang menjadi distraction banget di arah depan. Albert fokus ke arah Lord, mengingat memang tidak adanya Wise yang punya retribution, dia cukup pede. Bahkan kali dengan Purple Buff yang mulai diinvasi, yang ini dibutuhkan banget sama teman-teman dari RRQ. Albertnya masih down, terpaksa harus direlakan mungkin, namun ternyata masih bisa diamankan oleh Clay. Iya, di setup barusan sebenarnya R7 memiliki tugas yang banyak sekali. Apalagi dengan Oracle dan juga Dominance Ice yang sudah ada di tubuhnya. Jadi setidaknya nanti Oh My Venus tidak akan memiliki heal up yang cukup. Dan ini adalah Lord yang penting, Lord yang begitu mahal. Lord yang bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Blacklist International di area top lane yang sempat dibawakan split push oleh Albert di menit yang ke-12 barusan. Yep, ini adalah salah satu Lord yang mungkin bisa menekan lagi tempo permainan yang udah dihajar habis-habisan oleh pemain dari Blacklist. Dan mereka bisa memaksakan itu. Ada count apa memori keluarkan. Finn sudah memiliki rumputnya kembali. Kenapa? Karena area defensif mereka sudah semakin luas lagi. Semakin banyak rumput yang bisa menjadi tempat pelindungan dari Finn. Belum lagi keluar altarnya. Dan juga Magic Sentry sekarang dikeluarkan di area tengah. Harusnya inner turret ini bisa dihancurkan. Ditambah ini untuk sekarang Skylar sudah punya Athena Shield. Jadi kayaknya Haji tidak akan menjadi masalah bagi Skylar di beberapa menit ke depan. Yap, Wise-nya di atas masih mendapatkan healingan yang sangat cukup dari Venus. Dan RRQ Oshi mereka mulai membalikan keadaan. Ada 1 ataupun 2 sampai dengan 3 wave minion sudah terlihat dan mereka sudah mulai untuk mengatur itu semuanya. Masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat split push di area top lane. Sekarang nggak akan kita lihat seperti split push di area top lane karena kebetulan Lordnya ada di area top lane. Yap. Sementara dari RRQ sendiri juga mereka bermain cukup safety, gak terburu-buru dengan Lord yang udah di enhance. Mereka bisa aja untuk maksa base turret di bagian top lane, tapi mereka lebih milih untuk safety dulu. Mereka menguasai zona-zona di sekitar Lord dan siap untuk pertempuran selanjutnya. Oke, ini dia akankah menjadi pertempuran selanjutnya karena R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat handal sekali. Hajinya dikejar ke bagian belakang, ada Aegis yang tercipta, tapi Haji mendapatkan healingan yang cukup pula. Ke altar dikeluarkan di bagian belakang, Edward yang berjuang seorang diri kita bisa mengganggu lagi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Oshi. Wise-nya sendirian di area tersebut, tapi masih ada satu flicker tadi yang memang membuat ada satu orang yang memang berhasil sama di area tersebut, tapi Edward yang malah langsung menggetok dan mulai maju. Akankah ini menjadi satu daya dobrak tambahan yang dimiliki oleh Blacklist International? Kenapa? Karena 2 player dari RRQ Oshi tumbang di area ini. Wow, mereka harus mundur untuk defense di arah bottom lane, di arah top lane maksudnya. Mereka nggak boleh terburu-buru lagi. Menyisahkan 3 pemain, masih bisa untuk bersihin minion yang ada di bottom lane dan untuk mainin lane night Prof. Ya, ditambah dengan kayaknya nggak bakal semudah itu untuk mendobrak bagaimana pertahanan dari RRQ Oshi ketika ada Clay sebagai Faramis yang masih memiliki stack yang begitu banyak untuk memanfaatkan bagaimana time death yang dimiliki oleh satu sosok Faramis di late game seperti ini. Lihat aja tadi di menit 17, dia hanya tumbang sekitar 3 detik saja. Dan itu tidak terlalu lama, tapi untuk nanti ke depannya Clay harus memperhatikan posisinya agar tidak terpick off lagi. Karena setelah ini pasifnya pecah
Dan disitulah Clay tidak memiliki pasif yang banyak seperti di menit ke-17 barusan. Dan informasi yang paling penting, Haji udah nggak punya flicker. Ini makanan empuk untuk R7. Dan ya ketika memang R7 bisa masuk ke arah Hajinya, itu bakal jadi bencana banget buat Blacklist. Tapi di satu sisi Clay juga nggak punya flicker lagi karena tadi di tengah-tengah pertempuran tersebut Clay pun udah mengeluarkan flickernya. Ini pun akan menjadi informasi yang harus mereka tutupin sebaik-baiknya agar tiap pertempuran nanti yang terjadi dari Clay bisa mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik. Lord akan memberikan jalan untuk itu semua. Lord akan membuat mereka semua berkumpul di area ini. Lord akan membuat mereka melakukan pertarungan karena Finn-nya sudah mulai maju ke bagian depan, tapi Finn dengan sedikit SP-nya masih mencoba untuk memaksakan ada di bagian depan, tapi untungnya ada lagi Cloud yang dikeluarkan. Ada beberapa source kill yang dikeluarkan, tapi Wise-nya pun tidak tumbang dan ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar-benar, karena ini Blacklist bisa untuk ngebuka visionnya lagi. Yap. Tapi mereka juga nggak boleh terburu-buru. Ada Skylar dengan DPS pasti. Basic attack dari Cloud yang sudah punya item itu udah nggak bisa diremehkan lagi, Bro. Ya apalagi untuk dua hero seperti Blue dan juga Fredrin yang di sini benar-benar akan menjadi korban dari Skylar dengan attack speed yang begitu kejam. Untuk stack-nya, efek slow-nya, dan jangan lupakan juga item yang untuk saat ini menjadi favorit Fortune Sight. Tentu hal tersebut akan mendobrak bagaimana lini pertahanan depan dari Blacklist International. Oke, Finn immortalnya Skylar. pecah, ada E2 tapi untuk kali ini Albert seperti akan langsung nyuekin aja karena Haji yang terdapatkan di bagian belakang dan benar saja ada dua player yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International langsung dihancurkan begitu saja karena Pedus terjebak sendirian dan benar-benar menjadi korban dari Arkeologi plus Lord. Terbuka lebar untuk kali ini, tapi akankah mereka ke area Lord atau mereka akan langsung kehajar karena best dari Blacklist International. Wow, ini kayak bakal diterobos habis. 5 lawan 2. Nestarat hilang. Gagal. Hilang. Masih ada Immortal bisa untuk bertahan kali ini. Winter Collection pun tidak bisa menyelamatkan Edward. Base-nya mulai terbuka dan RRQ memegang kendali di game ini. Oke, Wise-nya berjuang saudara diri. Ada satu wave minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan karena Immortal. tidak ada waktu yang cukup banyak. Langsung dihilangkan. Game pertama milik RRQ. Wow, dengan kemenangan yang cukup dramatis. Dengan early game yang tidak terlalu baik. Namun bisa untuk ditahan sampai mid game.